Pertanyaan berkembang saat ini adalah kemana emas selanjutnya setelah gagal tembus 2400 tapi juga nggak mau turun di bawah 2330. Oke, ini adalah ulasannya. Terlebih dulu kita lihat dari grafik US Treasury Yield, dan seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa ada kesempatan untuk US Treasury Yield mengalami rejection karena dia sudah cukup dekat dengan teritori resisten. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Posisinya persis dengan areal yang kita gambarkan kemarin, dan dia tertahan, lalu kemudian ada rejection, dan candlestick-nya ditutup dengan long bearish candle. Dan kalau kita lihat lagi, potensi dari dua candle terakhir cenderung membentuk yang namanya bearish engulfing. That means negatif untuk US Treasury Yield dan ada potensi untuk penurunan lebih lanjut. Oke, untuk saat ini penurunan masih tetap on progress. Kita belum tahu selanjutnya apakah turun lebih dalam. Katakanlah mungkin kita kategorikan zona tengahnya termasuk juga support atau ya dari historical price-nya ada di 4,5%. Saat ini dia bertahan di level 4,58%. Oke, tapi juga harus waspadai kalau ternyata data nanti malam kecenderungannya relatif kuat untuk US dollar sehingga ada peluang ataupun potensi dia kembali bangkit ataupun mulai kenaikan. Dan itu berarti mengancam dengan zona 4,7% kembali. Dan tentunya kalau misalkan kita kaitkan dengan intervensi apakah terjadi apa tidak antara USD Japanese Yen dan pelemahan US dollar, maka itu juga akan sangat mempengaruhi dampak dari pergerakan berikutnya. Tapi saya akan langsung berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau kita based on technical saja, maka ini adalah kesempatan ya untuk mulai penurunan. Oke, let's say kalau kita lihat dari potensi bottom ini, kemudian naik ke tingkat yang kedua ini, kemudian ada koreksi di sini dan akhirnya naik lebih tinggi, maka kita asumsikan kalau pergerakan ini seharusnya secara normal dia akan berada dalam zona correction. Dan koreksinya kemana? Kita tinggal tarik saja dengan Fibonacci retracement. Nah, di sini adalah caranya. Posisinya dia akan cenderung turun ke 4,534% atau ke 4,49%. Ini berarti di kisaran 23,6 atau 38,2%. Dan ini pula yang membuat saya jadi berpikir, kemungkinan kita sedang berhadapan dengan katakanlah Elliott Wave di wave ketiga, dan saat ini kita harapkan ada correction untuk wave keempat. Berarti ada kemungkinan US Treasury Yield masih bisa naik sebetulnya kalau misalkan setelah melewati beberapa fase ini. Nah, tapi kesempatan ini juga akan mengganggu kestabilan dari pergerakan emas berikutnya. Tapi terlebih dulu kita lihat dari US dollar. Dampak dari US dollar sendiri kemungkinan potensinya juga sama karena kemarin dia tertahan di zona tengah di sini 106.50, dan juga kita kemarin sempat mengatakan bahwa kemungkinan yang terjadi adalah kenaikan dan itu adalah bullish untuk US dollarnya dan persis dengan apa yang kita perkirakan. Tapi sayangnya setelah terjadinya komitmen ataupun pertemuan antara Amerika dan juga Jepang, kemungkinan ada kecenderungan ya katakan profit taking dari US dollar atau bahkan kecenderungan untuk tekanan turun karena ada intensi untuk kemungkinan katakanlah intervensi dari mata uang. Kalau itu yang terjadi, berarti kita bisa berharap turun di bawah 105.60-an dan itu berarti mengincar kisaran 105.40 atau bahkan 104.40. Tergantung seberapa besar yang diizinkan untuk melakukan intervensi. Nah, ada keraguan juga kemungkinan itu akan gagal, sehingga kemungkinan potensinya ini hanya penurunan sementara lalu kemudian dia bangkit kembali dan bahkan tembus 106.50 untuk mengejar 107.30. Oke, untuk sementara waktu kesimpulannya adalah dia masih tetap dalam jalur koreksi, tapi hati-hati ada peluang juga untuk mulai penguatan. Dan ini berarti potensi dari grafik H4-nya kalau kita perhatikan pergerakan untuk 4 jam ke depan juga mengalami koreksi yang sama. Jadi kalau Anda perhatikan di sini teman-teman, ini persis dengan gambaran dari Fibonacci retracement. Ya, kita memiliki areal ini dan potensi koreksinya kelihatan di 23,6 dan 38,2%. Kalau misalkan ini cukup efektif, berarti hanya turun sampai 105.60 sebelum akhirnya dia kembali naik. Tapi kalau dia bisa turun lebih dalam, maka kita punya kesempatan untuk gold at least muncul di atas zona 2390 kembali. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, kemungkinan akan retest zona support kembali, dan itu yang akan kita lihat berikutnya. Karena kalau kita perhatikan dari grafik daily chart, kemungkinan dolar, kemungkinan potensinya adalah turun. Ini dikarenakan kestabilan ataupun kenaikannya kembali terhenti di zona 2390-an, mendekati zona 2400. Dan kalau Anda lihat di sini, 3 candle terakhir itu membentuk susunan bullish, kemudian doji, kemudian bearish. Jadi saya asumsikan meskipun yang candle pertamanya adalah ada kecenderungan untuk disebut sebagai hanging man, tapi kita asumsikan ini real body-nya bullish terlebih dulu.
kemudian ada doji candle di tengahnya, dan kemudian ada bearish candle di candle ketiga. Ini kecenderungan membentuk formasi dari katakanlah evening star doji. Kalau itu yang terjadi, maka peluang yang seharusnya akan muncul secara teknis adalah dia kecenderungan mengalami koreksi turun. Dan kemungkinan potensi yang paling jauh adalah koreksi ke area 2325. Oke, ini kurang lebih kalau kita perhatikan dari daily chart-nya. Satu sisi, mungkin nggak dia akan gagal turun? Sangat mungkin. Apalagi kalau ternyata level resisten berikutnya atau katakanlah high kemarin itu berhasil ditembus. Dan itu berarti level high kemarin yang tercatat di 2395, silakan follow buy kalau ternyata dia tembus karena confirm untuk melanjutkan kenaikan di atas 2400 kembali. Bahkan memungkinkan untuk naik di atas level 2420 atau sampai ke 2430. Tapi kalau ternyata dia tidak tembus, katakanlah penurunan, maka kita butuh konfirmasi penurunan di bawah level low kemarin. Dan itu berarti level terendahnya adalah 23 kurang lebih 54. Artinya saat dia terjadi penurunan di bawah 54, maka kemungkinan kecenderungan untuk menyambangi area 2340 atau bahkan 2330 sangat terbuka. Nah, satu sisi di grafik H4 kita lihat di sini potensi untuk yang terjadi adalah seharusnya kita masih tetap bisa memanfaatkan buy karena kondisinya dia belum keluar dari jalur trend channel. Ya, kondisinya juga dia tertahan di zona orange ini dan itu adalah zona di antara 23 atau 38,2% sampai ke 50%. Dan ini berarti antara kisaran 2368 2349. Artinya kembali teman-teman, kalaupun teman-teman ingin mengincar buy, lakukan hal tersebut di dekat ataupun di masuk area tengah ini. Ini berarti antara 2349 sampai 2365 Anda bisa melakukan buy dengan catatan stop loss harus dipasang di bawah 2349. Nah, ini untuk mengantisipasi karena begitu turun di bawah 2349 ada peluang untuk menguji 2330 atau bahkan paling jauh 2300. Walaupun demikian, juga harus diingat bahwa kita memiliki area support psikologis di area zone 2318 sampai 2323. Artinya lagi, kalau ternyata Anda sudah lakukan sell, katakanlah memilih sell, tapi ternyata harga sudah mendekati atau memasuki teritori 2320 sampai 2330, hati-hati, zona ini kemungkinan akan cukup rawan dan demand bisa saja mendorong kembali dia untuk mulai kenaikan. Satu sisi, bullish juga akan jauh lebih kuat kalau dia berhasil tembus di atas 2392. So, prefer pilihannya, opsinya adalah Anda switch strategi menjadi buy kalau ternyata dia lebih dulu tembus 2392. Atau Anda bisa switch buy kalau penurunan sudah mendekati 2330 ataupun 2325. Tapi untuk yang utama, dikarenakan candle daily cenderung mengalami bearish ataupun bahkan indikasi evening star, maka kemungkinan kecenderungannya adalah sell terlebih dulu. Dan kalau Anda perhatikan di grafik H1, kecenderungannya adalah dia bergerak lebih rendah dari zona coklat kemarin setelah gagal menempuh kenaikan di atas area 2395. Jadi sebetulnya secara indikator kita masih melihat ada potensi kembali menguji zona 2350-an seperti yang terjadi tadi malam. Walaupun di zona ini nantinya kita hanya akan dihadapkan dua pilihan. Apakah dia akan kembali rebound ke 2370-an atau dia akan kembali terbenam atau lanjutkan penurunan sampai at least 2330-an. Inilah yang tergambar dalam outlook grafik kita. Nah, opsinya Anda setelahkan sell terlebih dulu. Selama dia tidak tembus di atas 2392, Anda masih diperkenakan sell. Tapi begitu tembus 2392, Anda switch strategi menjadi buy. Atau Anda begitu sell mendekati 2350, segera exit karena dikhawatirkan menjadi double bottom. Kalau ini yang terjadi, Anda boleh buy di zona 2350, tapi stop loss-nya ada di bawah 2348. Dan kalaupun dia turun, Anda ingin mempertahankan sell, Anda hanya punya kesempatan sampai zona 2330-an. Oke, berikutnya adalah pound sterling yang kelihatannya posisinya juga relatif memiliki kesempatan untuk rebound. Tapi di sini saya memiliki keraguan bahwa kenaikan mungkin belum akan mampu untuk tembus MA200 ataupun bahkan zona arsir coklat ini. Ini dikarenakan potensi pergerakan relatif lebih lemah untuk mendapatkan dukungan kenaikan. Karena stabilitas yang kemungkinan terjadi adalah potensi kenaikan tersebut harus tembus MA200 yang saat ini kurang lebih tercatat ada di 1.2574. Selama dia tidak tembus, maka itu adalah kenaikan yang sifatnya relatif sementara. Artinya lagi teman-teman, hati-hati begitu dia sudah memasuki teritori 1.2500 ataupun 1.2530, maka kemungkinan ada kecenderungan dia bisa saja dimentahkan kembali.
Nah, sementara kalau di bagian bottomnya sendiri, selama dia tidak tembus 1.2400, sebetulnya itulah titik reboundnya dia dan ada potensi untuk terjadinya pantulan double bottom. Nah, di grafik keempatnya kelihatan yang jelas di sini ada indikasi bahwa dia akan naik sampai teritori at least 1.2530. Anda memiliki peluang untuk melakukan buy based on candle daily, tapi saya cukup ingatkan kepada Anda, mungkin kita tidak perlu mencapai TP kedua, melainkan kita tutup di TP pertama atau mendekati TP pertama, karena ada keraguan bahwa zona ini 1.2530 mampu ditembus. Untuk saat ini, kelihatannya masih tetap negatif outlook secara umum bagi pound sterling. Satu sisi, kalau kita perhatikan dari grafik crude oil, potensi penurunan akan berkelanjutan dan saat ini dia sudah turun di level 82.12 atau bahkan di bawah 82.20. Oke, setelah dia tembus 84.90, kemudian 8400, persis dengan apa yang kemarin kita uraikan, saat terjadi penembusan 8400 itu adalah strateginya harus switch menjadi sell dan buang posisi buy-nya, kemudian inilah yang terjadi. Nah, untuk saat ini kita melihat ada pergerakan di bawah $83. Kesempatan yang paling utama, saya lebih prefer tunggu level sell di 8320. Walaupun ini sudah mulai penurunan, tapi saya tetap menunggu di 8320 atau 8300. Ya, tadi siang kurang lebih tertahan di 8290. Nah, satu sisi, kalau ternyata penurunan tersebut sudah mencapai atau menjangkau 80-50, hati-hati. Karena yang dikhawatirkan, lagi-lagi, demand kemungkinan akan mendorong posisi tersebut mengalami kenaikan kembali. Apalagi secara historical price, ini merupakan support psikologis dan kemungkinan juga akan melakukan perlawanan. Apalagi dilihat dari daily, ini adalah tanda-tanda yang kita berikan sejak lama. Otomatis, ini penurunan masih kategorinya normal sebagai pullback ataupun retest support. Setelah itu, hati-hati. Di zona ini, kita belum tahu apakah nanti akan ditutup dengan candle hammer atau tetap bearish di bawah $80. Hati-hati dengan zona 80, hati-hati juga dengan resisten 84 ataupun 85.